Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Putri. Saya dari kelas 2A APD NIM 45324005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep transformasi digital dalam kewirausahaan. Nah, materi ini tuh sangat penting karena saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan berpengaruh besar terhadap dunia usaha. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana transformasi digital dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya agar lebih efektif dan mampu bersaing di era modern. Selanjutnya kita masuk di slide pertama. Di slide ini membahas tentang apa sih itu transformasi digital. Nah, transformasi digital itu proses perubahan dari sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem berbasis teknologi digital. Dalam konteks kewirausahaan, transformasi digital berarti pelaku usaha mulai menggunakan berbagai teknologi seperti internet, aplikasi, dan media sosial untuk menjalankan bisnisnya. Dengan adanya transformasi digital, kegiatan usaha menjadi lebih mudah dilakukan, lebih cepat, dan lebih efisien. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengelola bisnisnya dengan lebih terstruktur karena dibantu oleh sistem digital. Nah, berikutnya kita masuk di slide kedua. Nah, di slide ini membahas tentang latar belakang transformasi digital. Latar belakang munculnya transformasi digital dalam kewirausahaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Saat ini, hampir aktivitas manusia sudah menggunakan teknologi, termasuk dari kegiatan jual beli, pola bisnis yang dulunya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini banyak beralih ke sistem online. Hal ini membuat pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jika tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka usaha yang dijalankan akan sulit berkembang dan berpotensi kalah bersaing dengan usaha lain yang sudah lebih dulu memanfaatkan teknologi digital. Nah, transformasi digital memiliki beberapa tujuan utama dalam kewirausahaan. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usaha sehingga pekerja dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tidak kemakan banyak tenaga. Nah, kemudian transformasi digital juga bertujuan untuk mempermudah pemasaran produk melalui berbagai platform digital. Selain itu juga, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke luar daerah maupun ke luar negeri. Dengan semua kemudahan tersebut diharapkan keuntungan yang diperoleh juga dapat meningkat. Manfaat dari transformasi digital sangat dirasakan oleh pelaku usaha dengan menggunakan teknologi. Biaya operasional dapat ditekan karena tidak perlu banyak biaya untuk promosi secara langsung. Proses kerja juga menjadi lebih cepat, misalnya dalam transaksi dan pencatatan data. Selain itu, data usaha dapat disimpan dengan lebih rapi dan aman dalam sistem digital. Yang tidak kalah penting, transformasi digital dapat meningkatkan daya saing bisnis sehingga mampu bersaing dengan usaha lain yang ada di pasar-pasaran. Nah, adapun contoh penerapan transformasi digital dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pelaku usaha yang menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok untuk mempromosikan produk mereka. Selain itu, penjualan juga dilakukan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia yang memudahkan antara penjual dan pembeli. Tidak hanya itu, penggunaan kasir digital juga membantu dalam pencatatan keuangan, sehingga pembayaran pun kini sudah bisa dilakukan secara digital, baik menggunakan e-wallet atau QRIS, sehingga lebih cepat dan praktis. Dalam transformasi digital, terdapat berbagai teknologi yang digunakan untuk kegiatan usaha. Nah, internet menjadi hal utama karena digunakan untuk menghubungkan semua aktivitas digital. Kemudian ada smartphone, digunakan sebagai alat untuk mengakses berbagai aplikasi bisnis.
Nah, aplikasi-aplikasi tersebut membantu dalam pengelolaan usaha, mulai dari pencatatan hingga pemasaran. Selanjutnya juga ada media sosial dan website, juga berperan penting sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Agar transformasi digital dapat berjalan dengan baik, kita perlukan beberapa komponen penting. Yang pertama itu, teknologi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan usaha. Terus, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM yang mampu menggunakan teknologi tersebut. Dan yang ketiga adalah strategi bisnis yang jelas agar arah usaha terencana dengan baik. Dan terakhir adalah inovasi. Karena tanpa inovasi, usaha akan sulit berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Nah, di slide ini kita membahas tantangan. Meskipun memberikan banyak manfaat, transformasi digital juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah masih banyak pelaku usaha yang belum memahami teknologi dengan baik. Selain itu, biaya awal untuk menggunakan teknologi juga bisa menjadi kendala, terutama bagi usaha kecil. Persaingan bisnis juga menjadi semakin ketat karena banyak usaha yang sudah go digital. Selain itu, ada juga risiko keamanan data yang harus diperhatikan agar informasi usaha tetap aman. Untuk menerapkan transformasi digital dengan baik, diperlukan strategi yang tepat. Pelaku usaha dapat memulai dari hal-hal sederhana seperti promosi melalui media sosial, kemudian memiliki platform yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Terus konsisten juga sangat penting agar usaha terus dikenal oleh konsumen. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, berikutnya kita masuk di kesimpulan. Sebagai kesimpulan, transformasi digital merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kewirausahaan di era modern saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Selain itu juga, transformasi digital memberikan peluang yang lebih besar untuk menjangkau pasar yang luas dan meningkatkan daya saing dan usaha. Namun, dalam penerapannya juga diperlukan kesiapan, baik dari segi pengetahuan, biaya, maupun strategi yang tepat. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mampu beradaptasi dan terus belajar agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk mengembangkan bisnisnya. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.